Shalom warga kerajaan, rejoice in the Lord. Kita memasuki minggu ketiga Advent sebelum perayaan Hari Raya Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tadi tentang who, lalu kemudian what, tetapi juga ada why. Untuk apa dia datang? Karena ketidakberdayaan kita. Dia melawat umatnya tadi untuk membawa kelepasan kan? Tapi ayat 73 menunjukkan supaya kita terlepas daripada musuh kita. Ya ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kita melihat pada waktu rekaman ini yaitu pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan dari pihak Israel, emak-emak, bayi-bayi, anak perempuan kecil, ya gadis-gadis kecil ditukarkan dengan teroris, saudaraku. Ya, tetapi itu ada suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kalau orang ditawan. Ya, jadi ini cuma just an illustration, jangan ditarik terlalu jauh ya. Ketika dikuasai oleh yang punya kekuatan, tidak bisa apa-apa kecuali ada pembebas. Untuk itulah the Savior datang. Untuklah Sang Juru Selamat datang. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan secara rohani. Sehingga saudaraku, hidup ini kita punya musuh. Musuhnya bukan mertua kita, bukan ipar kita. Musuhnya adalah iblis dan kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa dia menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kita tidak akan berdaya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup tanpa ketakutan, ya, tanpa kekhawatiran, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Perhatikan tuh di hadapannya. Keren itu adanya hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, memberikan kita damai sejahtera dan mengimpartasikan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu membuat kita berbeda dengan semua yang lain. Kabar baiknya soal tidak ikut agama. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Dia adalah the Lord God of Israel. Ya, karena itu dia menerima penyembahan. Tidak ada nabi, rasul apapun yang menerima penyembahan. Ketika Yohanes bahkan menyembah malaikat, malaikat berkata, aku juga seorang hamba sama seperti engkau. Hanya dia, Yeshua, layak menerima segala penyembahan. Sebab dia bukan nabi, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia menjanjikan kita bisa bebas kekhawatiran, bebas stres, dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan sekali seminggu, bukan cuma sebulan sekali, sebulan dalam 1 tahun, tapi selama-lamanya. Kiranya Tuhan membuat kita mengerti dan alamilah damai sejahtera daripada Sang Raja Damai, Sar Shalom. Dia yang bisa mengadakan damai di surga, bisa mendatangkan damai di bumi. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi mereka toward men of goodwill. Pastikan saudara saya, karena Tuhan Yesus, maka kita punya goodwill kepada semua orang. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Terimalah impartasi daripada Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua, warga kerajaan. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita bersuka cita, kita bergembira karena kita mau menyambut Raja di atas segala Raja. Amin. Ya. Mari sebelum itu kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan berkat yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu yang membawa kami Tuhan mengalami kelepasan, kelegaan Tuhan dan sukacita-Mu Tuhan penuh atas setiap kami. Diberkatilah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya.
aku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai
penuhi setiap kami. Dia nama Tuhan, nama bukan nama ini. Pencipta dari yang tak ada menjadi ada, Allah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, yang layak disembah. Oh, haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Biar namamu masyhur, biar namamu diagungkan lewat gerejamu Tuhan. Haleluya. We worship you Lord, we worship you Jesus, sebab Kau yang layak. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami mau mendengar apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun di sekeliling kami banyak berita yang tidak memungkinkan untuk kami mengucap syukur. Namun kami tahu Tuhan yang dahsyat ada dalam hidup kami.
melampaui segala akal dan pikiran kami. Engkau Tuhan yang siap, selalu tersedia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami rindu Engkau melawat setiap kami lewat firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga langkah hidup kami menjadi langkah yang penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya. Pagi hari ini saya ingin membagikan yang saya renungkan sesuai dengan tema kita, yaitu self discipline atau disiplin pribadi. Nah, kalau kita baca Alkitab kita atau firman Tuhan dari awal hingga selesai itu berbicara tentang bagaimana kisah manusia hidup tanpa Tuhan, ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, ya. Dan yang kedua yaitu bagaimana Alkitab kita itu menceritakan bahwa Dia Tuhan yang mencari kita. Makanya tema Natal kita yaitu apa? Coba kita sama-sama bilang, 1, 2, 3. Visitation. Ya. Namun sebenarnya jauh lebih daripada itu. Setelah kebangkitan Kristus, kita itu bukan lagi mengalami visitation, tetapi mengalami yang namanya Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Artinya Allah itu berdiam di dalam kita. Atau kita sering sebut Immanuel. Ya. Man, manusia, Allah. Artinya Allah itu berdiam di dalam kita. Berbeda dengan agama-agama lain itu berusaha untuk mencari siapa? Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan atau di dalam keyakinan kita harus tahu bahwa Allah itu berdiam di dalam setiap kita. Nah, ini perlu kita mengerti supaya waktu kita berhadapan sama situasi dan kondisi yang ada, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Amin. Kalau hari ini kita dengar cerita, mungkin berita-berita yang mungkin menggoncangkan atau kondisi, banyak berita ya. Kita mungkin kalau kita tanya satu orang, dia bilang, bagaimana keadaanmu hari ini? Aduh, hari-hari ini benar-benar setengah mati. Saudara, kata itu kalau diulang lagi jadi apa? Setengah tambah setengah jadi benar-benar mati. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama disiplin pribadi. Next, kita baca sama-sama ya ayat ini. 1 di Titus 2 ayat 11 sampai 15. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Oke, tetap dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita lihat bahwa kasih karunia itu penting dalam hidup kita. Sekali lagi bahwa keyakinan kita bukan Tuhan itu di luar daripada kita lagi, tetapi Tuhan itu berdiam di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat di sini bahwa Titus 2 ayat 11 ini dibilang gini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua, tidak ada satupun yang terlewatkan, sudah nyata. Iya di sini apa saudara? Ya di sini apa? Kasih karunia. Ternyata kasih karunia itu mendidik kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia supaya kita hidup
bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang akan datang? Atau di mana? Dunia yang sekarang ini. Jadi kondisi sesulit apapun, kondisi seheboh apapun di dalam berita-berita yang kita dengar hari ini, kasih karunia itu mendidik kita. Ternyata krisis yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendidik setiap kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan. Next. Ayat 13 bilang begini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari apa? Beberapa segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang kadang-kadang yang rajin berbuat baik. Wow, ternyata kasih karunia itu bukan hanya berbicara tentang ya kalau kita berbuat dosa pasti diampuni. Tetapi kasih karunia yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia sampaikan kepada Titus di sini bahwa kasih karunia itu membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita itu kita ibaratkan sebagai pendidikannya Tuhan atau sekolahnya Tuhan bagi setiap kita. Semua setuju? Jadi sekolahnya Tuhan itu bukan di dalam kelas. Sekolahnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di keluarga kita, di bisnis kita, atau di sekolah kita, atau di tempat kita kuliah. Itu adalah tempat Tuhan mendidik setiap kita. Supaya kita itu menjadi garam dan terang di sana. Next. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Oke, kita baca ayatnya next berikutnya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabinya. Ayat kedua, 1, 2, 3. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3a, 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan menggambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, kita lihat bahwa firman Allah itu menopang segala sesuatu. Termasuk kalau kita lihat bumi kita kan berada di, tidak ada yang tongkat dia supaya dia bisa berputar secara teratur mengelilingi matahari. Ya kan? Kalau kita lihat bahwa contoh yang paling simpel, gaya atau hukum gravitasi. Ketika saya lemparkan HP ini ke atas, dia pasti apa? Turun ke bawah. Tapi kita nggak lihat bahwa ternyata kita tidak lihat ada tangan yang menarik, kan? Tapi hukum itu ada. Nah, demikian pun hidup kita, bahwa setiap kita itu ditopang oleh apa? Firman Tuhan. Ayo kita buka lagi, baca lagi. Ayat 3a tadi. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bayangkan saudara, bahwa semua yang ada itu ditopang oleh firman Tuhan. Saudara pun ditopang oleh firman Tuhan. Kalau nggak ditopang oleh firman Tuhan, saudara bisa lepas dari bumi ini. Itu adalah prinsipnya Tuhan, bahwa setiap kita itu Tuhan mengatur setiap langkah hidup kita. Tuhan membuat sistem
secara teratur supaya kita itu meyakini bahwa semua yang ada ini bukan terjadi dengan kebetulan. Tapi semua itu ada di dalam kontrolannya Tuhan. Nah, kita baca, lanjut next. Kata disciple berasal dari kata discipulus atau bahasa Latinnya ya, yang artinya murid. Akar kata yang sama dari kata disiplin. Yang keduanya mengandung pengertian tentang tindakan belajar. Nah, ini istilah yang dipakai di dalam pendidikan ya, maupun di dalam dunia apa aja. Bisnis kalau kita nggak disiplin pasti hancur. Atau seorang olahragawan, seorang yang ini bodybuilder atau yang membangun bodinya, atau badminton, kalau dia nggak disiplin, hari ini main, 1 bulannya main lagi, apa yang terjadi? Wah, badannya pasti akan sakit, pegal-pegal, aduh. 1 bulan lagi main, wah itu bukan disiplin namanya. Nah, hari ini kita belajar bahwa setiap kita penting untuk kita belajar disiplin. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang disiplin. Nah, kita mau lihat apa yang saya catat di sini. Yang pertama, murid itu sama-sama kita baca, yang satu, murid belajar sepanjang hayat. Setiap kita adalah murid Kristus. Makanya Yesus bilang, pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku, atau agama Kristen? Muridku. Yang kedua, murid itu belajar bahwa setiap musim itu berbeda. Ada musim hujan, ada musim panas. Kalau kita mengerti bahwa dalam hidup kita ini ada perubahan-perubahan dalam hidup kita, otomatis kita akan berusaha supaya mendisiplinkan diri kita. Kalau musim hujan berarti kita harus siapkan apa? Siapkan payung, siapkan mantel. Ya kan? Kalau musim panas kita otomatis gak usah pakai mantel atau payung lagi karena gak bisa dipakai. Nah, setiap kehidupan kita itu kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 3 bahwa segala sesuatu itu ada musimnya. Nah, kalau murid yang sejati itu pasti dia mengerti bahwa dalam hidupnya itu adalah musim. Ada perubahan-perubahan dan kita harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Sekarang kita mau berubah dari misalnya pemerintahan Jokowi ke pemerintahan berikut. Semua jadi heboh. Gitu. Kita pikir, wah bagaimana nih kisahnya ya. Kalau seandainya Jokowi nggak tetap jadi presiden. Atau presidennya diganti. Nah itu Bapak Ibu kalau kita lihat berita-beritanya, wah sangat membuat kita bisa down menghadapi hidup ini. Tetapi kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini ada musimnya, kita dituntut oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk mempersiapkan dirinya yang lebih baik. Oke, next. Nomor 3, murid sejati merencanakan yang terbaik. Kalau kita tidak merencanakan sesuatu dalam hidup kita, kita sudah merencanakan untuk gagal. Ya, kalau kita nggak merencanakan hidup kita dengan baik, otomatis kita sudah merencanakan hidup kita untuk tidak baik-baik saja. 4. Hal yang kontras dari sini. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk hal yang buruk. Waktu tahun berapa kemarin kan sempat terjadi badai Seroja ya di Kupang. Itu semua pohon-pohon besar itu tumbang. Rumah-rumah itu lepas dari atap, dari temboknya itu. Atapnya itu lepas dari tembok-temboknya itu. Nah setelah kita tahu itu baru
kita bisa tahu bahwa mempersiapkan diri dari hal-hal yang buruk itu penting. Yes, betul, kita harus punya pandangan yang positif. Tetapi kita harus merencanakan bahwa seandainya terjadi hal yang buruk dalam hidup kita, apa kita punya perencanaan? Ya, saya sebagai seorang teknik sipil itu harus belajar begitu, saudara. Dan saya yakin bahwa Yesus pun melakukan hal yang sama. Maka Yesus kasih perumpamaan apa? Rumah yang didirikan di atas pasir dan batu. Kalau kita tahu bahwa gempa itu akan terjadi 8 skala Richter di Sumbawa, kita harus bangun rumah ini di dalam kekuatan minimal 9 skala Richter. Sehingga ketika terjadi gempa 9 skala Richter, orang-orang yang di dalam sini, sekalipun ini jatuh tapi jatuhnya dia melindungi orang di dalamnya. Itu yang terjadi terhadap orang-orang yang hidup di mana? Di Jepang. Karena mereka hampir setiap hari itu puluhan kali terjadi gempa bumi. Nah, ini yang maksud saya tadi bilang, seorang murid sejati pasti mempersiapkan diri untuk hal-hal yang buruk. Oke. 5, murid sejati selalu rendah hati, mau dididik dan diajar. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau saya masuk di kelas, terus murid saya ajak, anak-anak ayo kita kumpul, kita nyanyi. Terus murid-muridnya bilang, sudah bosan, aku sudah tahu itu. Ini kita belajar ini ya, sudah tahu. Apa yang terjadi? Kelas itu kacau balau. Nah, setiap kita itu dikatakan murid itu harus rendah hati. Kalau muridnya datang itu sombong semua, wah, itu pasti akan terjadi kekacauan. Nah, demikian pun hidup kita. Pernahkah kita mengoreksi hidup kita ketika kita ada di tempat ini atau kita ada di KK? Kita harus belajar rendah hati untuk menerima satu sama lain. Kalau satunya merasa lebih daripada yang lain, bukan untuk melengkapi tetapi untuk saya lebih tahu lah dari itu. Nah, saudara, itu akan terjadi gesekan dan itu akan terjadi kekacauan yang besar. Bukan hanya di jemaat, saudara, tetapi di bangsa ini kalau mental kita seperti itu, hancur. Tetapi kalau kita punya gaya hidup, pemikiran bahwa ketika saya ada di sini, tidak ada yang sempurna. Tapi dengan ada saya bisa melengkapi satu sama lain. Saya bisa ini, saya melengkapi satu sama lain. Oh, dia punya kelemahan ini, saya akan lengkapi itu. Tapi kalau di komsel atau kakak kita sudah lihat kelemahan satu sama lain terus kita ngomong kelemahan anggota kita atau kelemahan salah satu anggota kakak kita tanpa solusi, ya. Saya yakin bahwa itu akan terjadi kekacauan. Setuju? Tapi kalau kita ngomong, di depan dia ngomong, kamu gak boleh gitu, gini-gini. Dia gak mau dengar. Terus kita ngomong sama teman-teman, teman kita punya kekurangan ini, yuk kita ini. Saudara, kakak itu menjadi kakak yang kuat. Jemaat itu menjadi jemaat yang kuat. Keluarga itu menjadi keluarga yang kuat. Negara itu menjadi negara yang kuat. Kenapa? Karena satu sama lain saling menopang. Nah, murid yang sejati itu rendah hati, mau dididik dan diajar. Nah, setiap kita kalau kita punya kelemahan, kita harus mengerti bahwa setiap kita harus saling melengkapi. Bukan saling menarik supaya jatuh. 6, murid itu siap mempraktekkan apapun yang sudah dipelajarinya. Lanjut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus membeli 12 orang murid yang latar belakangnya nelayan atau ada yang pemungut cukai? Kenapa Yesus tidak pilih murid-murid yang hebat kan? Yang jago kitab suci, yang hafal firman Tuhan, melampaui murid-murid ini kan?
Kalau saya kira-kira ya. Kalau kita punya perusahaan besar ya, pasti kita akan cari orang terpelajar ya. Atau kita punya bisnis. Nggak mungkin kita bilang, oh, kamu bisa baca? Udah bisa, C. Pasti itu sudah jadi kling di hati kita. Ini enggak bisa nih, ini enggak bisa terima standar kita ini. Tapi beda sama Yesus ya. Yesus ini pilih orang-orang yang di laut. Orang-orang pemungut cukai yang itu ditantang oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka ambil cukai melebihi daripada yang seharusnya. Yang kedua, bagaimana Yesus mendidik murid-murid itu 3,5 tahun. Sekali lagi bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Guru yang luar biasa. Bayangkan 3,5 tahun Yesus apa? Mendidik mereka. Bukan di kelas Bapak Ibu. Bukan di kelas. Tetapi di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Nah, kalau kita lihat pendidikan kita sekarang kan mulai bergeser. Tidak hanya di dalam kelas. Kalau Yesus full outbound. Tidur bareng sama murid-muridnya. Murid-muridnya setiap hari lihat bagaimana Yesus bangun dan berdoa. Yesus bagaimana menyembuhkan orang sakit. Yesus bagaimana membangkitkan orang mati. Wow, 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Kita berapa tahun ikut Tuhan? Kalau saya lahir baru tahun 98. Sudah 25 tahun. 25 tahun terhitung sekarang. Tapi saya belajar bahwa memang untuk mengalami transformasi atau perubahan itu dalam hidup saya secara pribadi itu tidak mudah. Harus belajar. Nah, berikutnya proses menjadi murid. Sekarang kita masuk di dalam proses menjadi murid. Yang pertama, proses seseorang ditanam dalam Kristus, ya. Seseorang menjadi murid itu sama seperti ketika kita itu ditanam. Ya. Bagaimana kondisi kita itu ditanam di dalam Kristus? Saya minta bantuan. Para GKK coba. Bapak Erwin, Pak Adi, Pak Steve. Bisa maju ke depan? Mengelilingi saya. Saya diumpamakan sebagai benih yang ditanam. Seorang murid yang lagi ditanam. Bisa pegangan tangan, saling membelakangi, bisa. Ya, pegangan tangan tapi saling membelakangi. Ya. Saya lagi ditanam ini. Coba bisa rapat. Kalau tanah, ibaratnya Pak Adi, Pak Steve ini, Pak Erwin ini adalah tanah. Terus rapat lagi. Terus. Enak nggak kalau begini ya? Kalau di dalam tanah Bapak Ibu, lebih parah. Saya harus ditindis lagi dari atas kan? Ditindis lagi. Tambah kecil saya nanti gitu. Nggak boleh apa? Benih itu harus nggak boleh bergerak. Kadang kita harus diam. Ketika orang ngomongin kita, kadang-kadang kita harus diam. Ketika orang itu mengata-ngatain, kenapa kamu nggak tumbuh-tumbuh? No problem. Because going on process. Karena kita ada di dalam proses ditanam. Proses pemerintahan seperti itu Bapak Ibu. Seperti ini. Kalau mereka saling merekatkan lagi, wah dah. Bayangkan biji atau benih itu yang kemarin istri saya sampaikan tentang biji apa? Durian di dalam tanah. Sekian minggu. Kalau ini kan cuma berapa menit aja ini. Kalau 1 jam apa yang terjadi dengan saya? Waduh.
1 hari? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Terima kasih Pak Adi. Kita ada di posisi mana? Ketika kita ada ditanam, bukan kadang-kadang, kita harus mengerti musim itu. Kita ada kalau ditanam, gak boleh ngomong, gak boleh bergerak gini. Karena biji itu ketika dia bergerak pindah ke sini, itu proses kimia di dalam tanah itu tidak akan terbantukan untuk keluarkan akar serta tunas. Dia harus diam, tenang. Oke, next. Proses pemuritan. Kalau tadi disebut proses seorang murid itu ditanam, yang kedua proses pemuritan. Proses pemuritan, seseorang dikatakan sudah mulai tumbuh itu dia ketika menurut Tony Stotsvold, transformation di bukunya Transformational Coaching, disebut begini. Saat seseorang mengetahui situasi-situasi sulit di dalam kehidupannya, itulah saat dimana dia mengalami proses pertumbuhan. Kadang-kadang kita nggak suka yang nggak enak kan. Kita nggak suka yang nggak nyaman dalam hidup kita. Itu mengganggu kenyamanan kita. AC aja kita matikan aja AC 1 jam di sini. Bapak Ibu pasti sudah bisa. Kapan sih selesai khotbahnya nih? Itu kan. Bapak Ibu tahu bahwa kondisi yang tidak enak dalam hidup kita itu ternyata di balik semua itu ada planningnya Tuhan untuk mendidik kita, memproses kita. Supaya apa? Kita bertumbuh. Kalau penyembahan yang kondisinya enak-enak saja kan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tapi kalau kondisinya nggak enak, bisa kita sebab tuh pasti ada air mata lah. Yang kedua, hubungan yang signifikan atau mentoring. Seseorang bertumbuh itu dia nggak bisa sendiri. Dia harus tertanam di dalam komunitas. Ya itu. Kondisi yang tadi itu nggak enak. Jepit. Ketika kita diomongin, apakah kita masih bisa berkata sebab Tuhan baik? Atau kita mau klarifikasi? Atau kita mau datang ke orang itu dan kita segera untuk selesaikan secara jantan katanya. Nah ini bukan berlaku hanya di dalam komunitas kita, tapi dalam keluarga. Bapak Ibu. Suami maunya begini, istrinya mau begitu. Apa yang terjadi? Begini, begitu. Suami buka cek, istri buka cok. Jadi cek, cok. Hal-hal yang kecil. Bapak Ibu, pasti konflik itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan mungkin langsung besar. Orang jatuh itu pasti dari hal-hal yang kecil. Terantuk kan, kalau kita terantuk itu kan pasti ada batu kecil. Kalau batu yang besar apa? Kejedut. Nah hidup kita harus mengerti bahwa kenapa sampai Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu proses pemuritan. Tadi saya bilang bahwa proses pemuritannya Yesus berbeda dengan proses pemuritan di sekolah-sekolah kita seperti biasa. Dan itu sudah tertanam sekian tahun. Dari playgroup sampai kita kuliah itu harus dalam kelas baru belajar. Tapi di luar kelas, puji Tuhan hari ini bebas gak ujian. Tapi di dalam Yesus, di dalam kelas, di luar kelas, ujian. Ujiannya juga pasti tiba-tiba. Ya kan? Kalau ujiannya itu dikasih tahu namanya undangan. Ya. Dan itu kadang-kadang yang membuat hati kita apa? Kesal, kecewa. Bapak Ibu pernah kecewa di dalam kakak? Pernah enggak? Di sini enggak ada ya.
Pernah kecewa di dalam jemaat? Sebagai anggota jemaat? Pasti. Pasti pernah. Tapi orang Sumbawa hebat-hebat semua. Enggak ada yang kecewa. Kalau kecewa itu tanda dalam hati nurani kita. Bahwa ada sesuatu something wrong dalam hati kita. Karena itu bagian yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Supaya kita apa? Mengerti ada sesuatu wrong. Entah di sana atau di sini. Tetapi selalu yang berurusan itu Tuhan mau berurusan pribadi. Benih tadi dia tertanamnya sendiri. Terjepitnya juga sendiri. Urusannya pribadinya dia. Tujuannya apa? Potensi di dalam benih itu keluar. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara semua ketika kita ditekan, kita mengalami kondisi yang gak enak itu, kita lagi ngalami apa? Proses pengeluaran potensi. Kalau potensi itu keluar, tembok sebesar apapun dia mampu menjebolnya. Karena akar itu akan terus bertumbuh. Serak, 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 serak. Pernah lihat tanaman yang ini di belakang ini kan sudah dulu kan rumah. Bapak Ibu lihat itu mulai tumbuh-tumbuhan itu, lihat akar-akarnya mulai itu serak. Kalau dibiarkan itu bisa jadi hutan Bapak Ibu. Nah dalam hidup kita itu ada potensi yang gak bisa keluar kalau tidak mengalami proses tertanam tadi. Dalam keluarga pun begitu. Tidak bisa keluar potensi kita untuk bisa mengasihi istri kita dengan kasih agape tanpa proses penekanan itu. Oke, next. Mengapa harus murid? Matius 13 ayat 10 sampai 11. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk, tetapi kepada mereka ternyata di dalam Yesus ada hak istimewa. Seorang murid punya hak istimewa ketika, makasih Pak tadi. Seorang murid punya hak istimewa untuk mengetahui rahasia. Rahasia apa? Kerajaan Allah. Tetapi kepada orang banyak, enggak. Next, berikut. Ini ayat yang berrelasi sama yang tadi, Matius tadi, Markus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nanti kalau kita baca selanjutnya, supaya ketika mereka melihat, mereka enggak melihat. Mereka mendengar, enggak mengerti. Apa sih maksud perkataan Yesus ini? Karena ketika seseorang dia punya kualitas seorang murid, pasti dia akan datang tanya, guru, bos, tadi maksud bos itu ngomong itu apa? Ya kan? Ya Yesus itu murid-murid tadi loh, datang tanya. Tapi kalau orang banyak yang kasih permohonan, mereka setelah dapat berkat, bye-bye. Tapi seorang kualitas murid, pasti dia akan datang dan tanya. Tuhan, maksud engkau izinkan ini terjadi dalam keluarga saya, opo? Bahasa Jawa sedikit lah ya. Kan mau pulang Jawa ini. Iya kan? Pernah nggak kita ngobrol sama Tuhan seperti itu ketika kita mengalami kondisi yang nggak enak dalam hidup kita? Karena firman Tuhan kata, Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Nah, ini saya belajar 25 tahun Bapak Ibu. Tidak mudah.
Tidak sesimpel yang kita bisa dengar khotbah hari ini. Kondisi itu enggak enak. Tetapi kita harus lewati itu dengan pengertian yang benar. Bahwa ketika Tuhan izinkan kondisi itu enggak enak dalam hidup kita. Itu lagi datangkan apa? Kebaikan. Seburuk-buruk apapun dalam hidup kita. Maksud Tuhan untuk apa? Datangkan kebaikan. Sebut aja. Dalam hidup keluarga, dalam bisnis, toko terbakar. Semua itu firman Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan. Waktu kita bilang, sebab Tuhan baik. Air mata mengalir. Atau air mata gak perlu mengalir. Tapi hati kita itu hancur. Karena kita sudah melewati itu dan kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin yang di masa lalu kita itu hancur lebur. Kuncinya di mana? Murid. Tahu rahasia. Gak mungkin lah Tuhan kasih rahasia sama orang yang gak dikenal. Bos kasih tahu karyawan yang datang terlambat. Datang suruh kerja A, dia kerja B. Gak mungkin. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan dia tahu timingnya. Waktu yang terbaik untuk dia memberikan itu dalam hidup kita. Next. Nah ini Paulus. Ya gini. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan. Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, keren ini. Bayangkan ya. Dia enggak ngomong saya, tetapi dia ngomong kami. Bicara tentang kekuatan komunitas. Komsel. Hidup berjemaat. Tertanam. Ketika Tuhan lihat dalam hidup kita. Punya kerinduan sama seperti murid-murid tadi. Apa aja dia selalu pengen tahu. Tuhan bilang aku gak akan sembunyikan rahasiaku. Kamu akan tahu pikiranku. Kenapa? Karena kita punya pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan. Next, berikut. 1, 2, 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Next, berikutnya. 3 sistem pertanggungjawaban yang mendukung pertumbuhan kita. Yang pertama, tadi kan ada bagian kedua tadi mentor ya. Atau bagian kita untuk kita belajar untuk menjadi berkat buat satu teman kita di dalam komsel itu. Yang pertama yaitu menjadi mentor bagi orang lain. Saya tipe orang yang tidak suka ngurus urusan orang. Tapi ketika saya mengalami Tuhan tahun 98. Saya punya hati ketika lihat teman-teman saya yang dulu duduk, minum, judi sama saya. Saya nangis. Dan hari ini saya juga heran kok bisa saya punya hati seperti itu. Bukan karena apa-apa, tetapi karena Kristus itu berdiam dalam hidup kita. Ketika saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya enggak lihat diri saya sendiri lagi. Saya enggak, dulu kalau istilahnya kan kalau kita itu kalau sudah nyaman dalam sesuatu kan pasti kita enggak pengen orang lain ganggu hidup saya. Tapi Bapak Ibu tahu ketika saya mengalami Tuhan, anak-anak yang kacau balau di pinggir jalan itu tidur bareng saya. Tidur. Kita bisa ngobrol dan hari ini saya lihat hidup mereka berubah. Mereka bisa jadi berkat sampai ke Papua. Saya lihat bahwa proses ini menjadi mentor bagi orang lain itu harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita terima Yesus dalam hidup kita, kita enggak egosentris lagi.
Kasih kita bukan kasih eros lagi, tetapi kasih agape. Tidak EGP lagi, tetapi agape. Yang kedua, di mentor orang lain. Kalau kita belum bisa mentor orang lain, kita harus memberi diri di mentor. Supaya apa? Ada yang ingatkan. Oke, bangun pagi yuk doa. Bangun pagi, ini sudah waktu sekolah. Aduh, kemarin selesai kerja ini. Seorang murid, kalau dia tahu jam 7 harus bangun pagi, sekalipun badannya capek dia harus bangun. Ya kan? Dan orang tersebut mungkin butuh mentor untuk dikasih tahu. Lalu kemudian yang ketiga yaitu proses saling mementor. Ya, saling mementor di dalam kakak kita. Lanjut. Oke, ini penting kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua murid Kristus pasti. Karena kalau dia sudah tumbuh besar tanaman itu, mangga kalau sudah besar, kan kita nggak tarik-tarik lagi buah itu kan. Kita nggak siram kalau, aduh mangga saya sudah, terus kita datang siram lagi. Enggak. Akarnya sudah mencari sumber sendiri. Hidup kita ketika kita sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Gak perlu kita bilang, ayo lo bangun pagi lo, ini sudah jam mau pelayanan. Aduh Pak tunggu. Enggak perlu begitu. Bangun jam ini mandi. Otomatis dalam hidup kita ketika kita sudah bertumbuh dewasa, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Penyembahan pun tidak disuruh, ayo jemaat angkat tangan. Haleluya. Enggak. Kita tahu bahwa dari dalam hidup kita itu ada siapa? Ada Kristus dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana menghormati Sang Raja. Kita tahu menghormati siapa Tuhan kita yang menyelamatkan hidup kita. Makanya statement ini, semua murid Kristus pasti menghasilkan buah. Kalau dia nggak menghasilkan buah, tanda tanya dalam hidupnya. Dia murid Kristus atau murid siapa? Nggak tahu. Haleluya. Oke lanjut, next. 3 fase yang harus dilewati setiap orang untuk mengalami. Lanjut terus. Ya, 4 macam buah yang harus kita hasilkan yaitu apa? Buah roh, buah pelayanan, buah jiwa, buah pekerjaan. Buah roh itu salah satunya apa? Kasih. Lanjut, next. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demikian adalah murid-muridku. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita itu akan mempermuliakan Tuhan ketika kita berbuah banyak. Next. Ini saya ambil dari sumber Bob Mumford. Berkata bahwa ciri kasih eros. Nah kasih yang berlawanan sekali dengan kasih agape adalah kasih eros. Kasih eros ini kenapa saya perlu sampaikan ini supaya ini mengkoreksi dalam hidup kita kalau misalnya masih ada. Kita baca sama-sama. Yang pertama, ingin selalu kelihatan baik di luar. Yang kedua, selalu ingin merasa nyaman. 3, selalu merasa lebih benar. Wah, kalau dia ada di kakak, pasti dia itu akan merasa paling jago. Yang keempat, selalu ingin mengontrol. Oh dia itu pokoknya atur teman-teman semua supaya ikut maunya. Yang ke-6, selalu mempunyai agenda tersembunyi. Yang ke-7, selalu ingin memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ke-8, selalu tidak mau berubah. Seperti Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga tidak berubah. Lanjut. Oke. Ini langkah Yesus untuk mempraktikkan kasih agape. Yang pertama, menyangkal diri. Kalau kita ada di kakak atau di jemaat ini, kita harus belajar menyangkal diri atau menyangkal ego kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Yang kedua, memikul salib atau membawa ego kita itu kepada kematian. Kalau ada ego dalam hidup kita yang tadi kasih eros itu, kita harus bawa itu kepada salib Kristus. Yang ketiga yaitu mengikuti Kristus, yaitu taat.
Nah, ketaatan ini penting karena Yesus pun belajar menjadi taat. Oke, yang terakhir. Tujuannya apa semua proses dalam hidup kita? Di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Nah, terus ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Next. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Sama-sama. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah bersama raja, sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini tujuan ketika kita diproses dalam hidup kita. Sama seperti waktu di Kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk memerintah di bumi. Bapak Ibu, sadarikah kita bahwa kita lagi dipersiapkan Tuhan? Amin. Kita lagi dipersiapkan Tuhan. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Kalau kita dipercaya hal-hal yang kecil dalam hidup kita, itu tandanya Tuhan lagi lihat hal yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bisa angkat lagu yang tadi ya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
ada di antara Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur? Sudah semua? Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu terus mengajar kami untuk menjadi murid. Karena Engkau datang kali yang kedua ini, sungguh-sungguh Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu ada bersama kami setiap waktu. Terima kasih, kami bersyukur semuanya. Kami kurang 2 minggu lagi, kami tinggalkan tahun 2023 ini. Masuk tahun 2024. Oleh sebab itu kami bersyukur penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan begitu sempurna atas kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terus Tuhan, Roh Kudus tenggelamkan terus kami dalam hadirat-Mu. Sehingga hati dan pikiran kami terus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti itu. Haleluya. Saudara, mari angkat roti kita di atas kepala kita. Tuhan kita baik. Kita tidak bisa berkata apa lagi. Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan saya. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran kita, masa lalu kita, kutuk nenek moyang kita. Dia rela mati semua itu di atas kayu salib. Mari. Mungkin saudara ada yang sakit, ada yang putus asa, ada yang lemah. Percayalah bahwa pada waktu saudara makan dan minum, makan tubuh Tuhan, minum dari Yesus, saudara sehat, saudara kuat, saudara dimampukan. Karena perjamuan kudus ini bukan suatu tradisi nenek moyang kita. Tidak. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Terima kasih. Cawan ini darah. Menghapus semua aib kami. Menghancurkan semua tipu daya iblis di depan kami. Darah memprotek kami siang dan malam. Darah Yesus menyelamatkan kami. Darah Yesus memulihkan hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Oleh saudara-mu, kami bersyukur kepadamu ya. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ucap syukur sama Tuhan. Kita sudah di penghujung tahun 2023 ini. Kita bersyukur
Terima kasih tangan Tuhan selalu menopang kami. Tangan Tuhan selalu menjamah kami. Tangan Tuhan membelai kami dalam kelemahan kami. Tangan Tuhan memberkati kami dalam kekurangan apa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya seperti-Mu. Di pagara basana ramoh, di parasando. Bebaskan rohmu, mari kita nyembah Dia sama-sama. Di pagara basana mori di paramoh, di paralabasando, di pagara basana moh. Urapi kami semua pagi hari ini, anggur yang baru penuhi kami ya Tuhan. Di pagara basana moh, di parabasana moh, kami menyembah-Mu sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Kami berdiri atas bangsa ini, berdoa buat bangsa kami Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kemampuan kami. Engkau penolong kami yang ajaib buat bangsa ini. Para basando, di karabasando, di para laba, para boh, di para basana boh. Haleluya. Rabasa karapa, rabasa. Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Kadangkala kami lalai berdoa, lalai baca firman Tuhan. Kalau Engkau temukan itu di antara kami, Tuhan, ampuni kami semua. Sebelum kami berdoa buat bangsa kami ini. Karena kami sadar, siapakah yang menyelamatkan bangsa ini? Kalau bukan kami putra berkerajaan-Mu di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa buat bangsa sekali lagi. Indonesia butuh Engkau Tuhan. Indonesia butuh Engkau Tuhan. Mari Tuhan. Biar bapak-bapak yang dicalon, ada 3 kandidat calon menjadi presiden tahun 2024. Kami mohon Roh Kudus, kuasa hati dan pikiran mereka. Biar apa yang mereka sampaikan betul-betul ada pesan, visi misi yang jelas. Tidak menyinggung satu yang lain atau merusak satu yang lain. Atau menghancurkan ide satu yang lain. Roh Kudus ambil alih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami yakin Tuhan mengasihi bangsa kami. Karena semua kami anak-anak-Mu terus berdoa buat bangsa ini. Bahkan bangsa-bangsa lain Tuhan terus berdoa buat Indonesia. Supaya Indonesia tetap hebat. Indonesia tetap maju. Indonesia tetap makmur. Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Terjadi dalam nama Yesus. Oleh sebab itu secara khusus buat generasi kami. Biar mereka kuat Tuhan. Kuat baik dalam gereja maupun generasi pada umumnya buat bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada atas generasi kami. Haleluya. Tunduk dan hormat kepada orang tua dan kepada otoritas. Karena itu rahasia kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan ajar kepada kami. Umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami hanya percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Karena mata-Mu terus tertuju buat bangsa ini. Kami percaya keamanan Tuhan jamin. Semuanya baik dari laut, dari darat, dari udara. Kami percaya malaikat Tuhan berlaksa-laksa membantu keamanan kami. Kepolisian kami di bangsa ini dalam rangka pemilihan presiden tahun 2024. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat kota ini. Buat Pulau Sumbawa, kota Sumbawa. Kami melihat
lawatan Tuhan terjadi. Ada ketentraman, ada ketenangan, hujan sedang terjadi sehingga petani kami boleh tanam sesuatu, hasilnya meluas. Luar biasa dan menjadi berkat buat kota ini. Terima kasih, kami bersyukur semuanya. Terima kasih karena tangan Tuhan senantiasa ada bersama kami semua, baik kami yang hadir di gereja ini maupun gereja-gereja yang lain. Karena Tuhan sangat-sangat mendengar doa kami dan pasti menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bersyukur semuanya. Berkati anak-anakmu, sebentar lagi libur Natal dan Tahun Baru. Dimanapun mereka berada, jangan sampai tidak beribadah. Roh Kudus tolong. Hanya hura-hura, pesta-pesta menjelang Tahun Baru 24. Tolong Roh Kudus, waktu ibadah biarlah beribadah. Waktu lagi liburan, tetaplah liburan. Saling memberkati satu dengan lain. Tetap dalam hadirat Tuhan, perkataan dan kehidupan. Betul-betul nyata karakter Kristus. Sehingga dunia tahu, sungguh mereka ini anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami memberi persembahan misi dan persembahan umum. Kiranya persembahan kami terus memuliakan Tuhan saja. Terima kasih dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. GBI Rock Christmas Celebration akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 jam 7 malam bertempat di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kutiting nomor 5. Kita akan diberkati melalui hambanya, Bapak Gembala PDP Tudi Suryawan. Jangan lupa untuk ikuti Sumbawa Berdoa setiap hari Rabu jam 6 sore bertempat di Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menenangkan jiwa. Ibadah Rocky Minggu 17 Desember 2023 akan dilaksanakan jam 11 WITA bertempat di Aula Tunastel. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa dan ikuti kami di berbagai sosial media Facebook dan Instagram @GBI Rock Sumbawa, @Rock Sumbawa, and @GBI-Rock-SBW. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tiba kita di penghujung ibadah hari ini. Namun kami akan sambut berdiri. Ada jemaat yang masih baru ikut beribadah di tempat ini kalau saya rasa. Dia jemaat baru, stok lama. Ayo silakan, Michelle Masangin. Ya, selamat datang, selamat beribadah kembali. Selamat berlibur di kota Sumbawa, kota kelahiran. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali untuk ibadah minggu depan. Ya, sekalian ibadah malam Natal. Kita akan adakan pukul 19.00 WITA, tetap tempatnya di tempat ini. Jangan lupa Bapak Ibu, dan di pagi hari kita tidak ada ibadah. Rocky masih ada juga. Ya, Rocky juga tidak ada, jadi sekaligus kita ibadah bersama jam 19.00. Itu saja pengumuman tambahan yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan menyambut berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi murid, tertanam, tumbuh, dan berbuah di pelataran Tuhan. Tuhan mempertemukan kita dengan mentor-mentor yang akan membuat kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan.
Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Keberadaan kita menjadi terang. Dan kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan biarlah sukacita sorga nyata di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Terimalah semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi semua yang percaya dan sudah menerimanya. Katakan, Tuhan Yesus memberkati.